Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Kita ketemu dengan Mitsubishi L300, mobil pickup paling badak yang ada di Indonesia. Yang kemarin banyak yang lihat videonya mobil ini diadu sama Isuzu Traga kalau nggak salah namanya. Dan mobil ini dengan mudahnya, dengan songongnya, dengan sombongnya, sekalipun mukanya masih pakai muka lama yang super old school itu, dan kita lihat dari samping juga masih sangat old school. Ini adalah edisi terbaru daripada Mitsubishi L300 yang dapat sentuhan pembaruan sedikit pada saat mobil ini di-upgrade dari Euro 2 menjadi Euro 4. Dan kita akan informasikan berapa harga mobil ini, berapa cicilannya, bisa dicicil berapa kali, dan berapa harganya secara total kalau kalian mau cash. So, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa support kita dengan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Ke bawah juga nggak apa-apa, terserah kalian. Dan video kita dibagikan kemana-mana melalui medsos kalian secara gratis, bebas, dan terserah. Nah, untuk yang pick up kayak gini, itu dipasarkan di angka Rp243.700.000 untuk harga Makassar dan Sulawesi Selatan. So, buat kalian yang ada di seluruh daratan Sulawesi lain, selain Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, lalu Maluku, lalu kemudian Jayapura, kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di layar atau klik link WA yang ada di deskripsi untuk harga di masing-masing daerah itu. Dan untuk mobil ini, itu bisa kalian bawa pulang dengan menitipkan uang di kita hanya sekitar 50 jutaan. Tapi kalau dikurang dengan diskonnya juga banyak bosku. Mobil ini kita pasarkan dengan diskon puluhan juta diskonnya bosku. Kalian bisa beli banyak hal dengan uang puluhan juta itu, dan mobil ini bisa dicicil 5 jutaan, bisa lebih rendah dari 5 juta. 2 juta bisa? Bisa. 1 juta bisa juga, tinggal kalian tambahkan DP-nya. Intinya kita bisa atur berapa harganya, berapa DP-nya, berapa angsurannya sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan finansial teman-teman semua. So, untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di layar atau klik link WA yang ada di deskripsi. Nah, untuk mobil ini bisa diangsur sampai 60 kali. Lalu, apa yang kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil ini? Yang jelas kalian dapat mobil pickup kayak gini yang mesinnya udah mesin Pajero bos, 4N14. Pajero 4N15 ya, beda satu angka, tapi dengan basis mesin yang kurang lebih sama. Tenaga torsinya pastinya beda, teknologinya juga pastinya sedikit berbeda, bukan sedikit, lumayan berbeda. Tapi untuk mobil-mobil pickup kayak gini udah sangat badak. Belakangnya kalau kita lihat masih dengan model yang sama dengan tulisan Mitsubishi yang banyak orang ganti-ganti jadi Mitsubishi. Ininya diganti dengan huruf A. Aduh, ada aja netizen kadang-kadang ya, atau yang punya mobil tuh kreatif, seneng jadinya. Dan terus di bagian baknya ini jadi lebih besar kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Itu make sense karena memang tenaganya juga bertambah. Dan kalau kita lihat baknya itu flat. Jadi kalau yang kayak muat material seng atau apapun triplex yang ukurannya lebar, itu aman dan gampang aja karena mobil ini pakai bak yang flat kayak gitu. Lalu untuk bagian belakangnya lampunya masih kelihatan old school kayak gitu. Lalu kemudian kalian dapat ban serep juga di bagian bawah bosku kalau misalkan bannya tiba-tiba bermasalah. Pernya pakai per daun. Pakai per daun ya, namanya mobil barang harusnya pakai per daun dong. Kalau per keong namanya pickup banci. Nah, itu di bagian dalam sini masih bisa buat naruh barang sebenarnya. Untuk dudukan plat numbernya dari bagian bawah itu ada lampu penerangannya juga dari atas. Dan di bagian baknya bisa diikat-ikatkan terpal dengan hook yang ada di sini. Dan untuk bagian baknya ada pagernya untuk menghindari barang menghantam bagian kabin, utamanya bagian kaca. Dan untuk ban depannya kurang lebih kayak gini. Wheelbase-nya masih sangat pendek, jadi mobil ini masih tetap lincah di dalam kota. Sekalipun wheelbase-nya tetap pendek, kapasitasnya tetap banyak. Dan biasanya mobil-mobil kayak gini tuh membumbung sampai ke atas muatannya, biasanya kayak gitu. Di depan lampunya masih pakai lampu model lama, masih kaca pula materialnya. Bagian sini lampunya ini benar-benar masih sama seperti yang sebelumnya, kecuali bagian bawah jenggotnya lebih panjang mobil ini jadinya. Terus ininya jadi lebih bling-bling dengan warna chrome kayak gitu. Terus di bagian kacanya kurang lebih masih sama juga. Dan mobil ini udah pakai teknologi Euro 4, jadi lebih ramah lingkungan, tapi lebih hedon juga bahan bakarnya bosku. Mesti pakai solar dex. Kalau kalian mau isi solar biasa nggak ada masalah. Yang penting mobilnya udah kalian beli, kalian bawa pulang, kalian isi minyak tanah pun terserah. Tapi yang jelasnya tidak direkomendasikan oleh pabrikan. Tapi ya kalau kalian udah punya mobilnya, kalian apain aja bebas. Nah, ini tangkai spionnya masih sama seperti yang dulu. Di bagian situ juga sama tangkai spionnya.
Nah ini untuk jendelanya ada karetnya bagian sini. Oh, dibikin mewah juga ini handle pintunya, tuas pintunya model apa? Congkel ke atas dan ada anakan kuncinya. Di bagian dalam dong, kita intip. Nah, bagian dalam ininya masih sama seperti sebelumnya, yang plastik, tidak ada sandaran tangan di sini, nggak usah harap. Di atas biasanya orang nyenderin tangan, kunciannya masih manual kayak gini. Dan untuk bagian dalamnya bisalah untuk taruh file-file di situ, file orderan. Di atas sini juga bisa naruh file, sebagai sun visor juga bisa. Dan ini hand gripnya untuk naik turun karena lumayan tinggi juga mobil ini. Footstep-nya justru dari situ nggak ada ke bawah lagi untuk menghindari mentok pada saat mobil ini. Di bagian approach angle-nya, approach apa dipatur ya, approach. Nah terus ini buat joknya, dia materialnya kulit sintetis, motifnya kulit malah kayak plastik semua ini. Dan ini setirnya kayak gini nih, ini nggak bisa diatur naik turun maju mundur ya. Nah kayak gitu. Transmisinya ada di bagian sini, di bagian setirnya. Parking brake-nya model tarik, dan ini transmisinya pastinya manual. Namanya mobil barang, kalau pakai matic ya rada-rada kurang serak. Setirnya masih pakai tangkai besi yang kurus kayak gini. Tapi so far oke. Tidak ada sandaran kepala, aneh. Mobil ini memang untuk orang-orang yang pekerja keras, yang pokoknya nggak usah santai-santai, nggak usah leha-leha, harus kerja keras. Dan di situ kelihatan ya, diesel EN590 diesel untuk Euro 4 tertulis di bagian pintunya. Dan untuk ukuran bannya 185 ring 14. Tekanan bannya bisa dilihat di sini semua nih. Ada di sini. Nah, untuk cluster meternya masih model lama. Masih tuas-tuas model lama. Ada ventilasi kalau kita mau dinginkan kaki, Bos. Nah, ini. Tapi yang jelas mobil ini lebih ke fungsinya. Ada tambahan speaker pula di sini untuk entertainment. Biasanya driver tuh suka dengar musik koplo kalau mobil-mobil kayak gini. Dan ini enak juga suara buka tutup pintunya. Nah, untuk bagian dalamnya nih, chassisnya, mobil ini leather frame, jadi di bawah ada chassis kayak gitu yang memanjang sampai ke bagian belakang. Dan kita lihat kolongnya lagi di bagian bawah sini. Tuh chassisnya panjang, Bos, sampai ke bagian belakang. Dan ini chassisnya sangat kokoh. Dan di situ ada anting pernya untuk dudukan per bagian belakangnya. Dan ini pernya juga super rigid. Malah kalau nggak salah ada orang yang menggunakan mobil ini dengan muatan sampai 2 ton ya. Nggak tega jadinya. 1 ton aja udah rasa-rasanya udah sangat berat. Tapi kadang-kadang orang pakai untuk memuat beban sampai ini kayak kelihatan mentok ke atas. Sian banget mobilnya. Tapi nggak apa-apa. Intinya kalau mobil udah dibayar, kalian bawa pulang mobilnya, terserah kalian mau apain aja, itu bebas. Kalian udah jadi raja untuk mobil ini. Nah, itu update-nya, Bosku. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, langsung hubungi nomor kontak yang ada di layar. Kalian bawa duitnya ya cukup dengan sekitar berapa ya, 20-30 jutaan, kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Tinggal dipikirkan untuk angsurannya aja. Nah, itu Bosku update-nya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.